Pemerintah menyambut baik peresmian kantor ATTEC sebagai hub investasi Asia di Indonesia Senin siang di Jakarta. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan peran ATTEC sangat strategis dalam menjembatani investor asing Asia dengan peluang usaha di dalam negeri, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Namun tantangan investasi bukan saja pada kesulitan perizinan, melainkan pada komunikasi dan pemahaman regulasi dan budaya. Ketua ATTEC Budiharjo Iduansyah mengatakan forum ATTEC membantu investor memahami aturan, iklim usaha dan prosedur investasi di Indonesia, sehingga mempermudah akses informasi dan pendampingan investasi di Indonesia. Sepanjang 2026, Indonesia akan ikut serta dalam 18 pameran di Tiongkok dan rencana ini akan menjadi strategi untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Rencana kita bawa mereka sudah ada permintaan itu ya perkebunan, perikanan, peternakan kayak duren ya, hasil ikan, hasil bumi, itu kita akan bawa semua, mungkin juga termasuk bantuan mesin. Nah jadi nggak cuman ekspor aja tapi nggak dipikirkan bikin barangnya. Kita akan dua pihak, kita akan bawa bantuan mesin-mesin kecil, menengah, besar untuk pengusahanya, untuk supaya mereka bisa memproduksi dan mengekspor, mempunyai kapasitas produksi. Pelaku UMKM kita sebagian siap, namun bilang kuantitinya besar itu akan bermasalah. Guidance dari ATEC kita akan informasikan pertama standarisasi, tadi diminta Bu Dirjen untuk sertifikat di China-nya kita akan bantu. Jadi dua bilateral lah, bagaimana kita akan bantu kemudahan produk Indonesia masuk ke China. Melalui kolaborasi dengan Pada Global, fasilitasi dan pendampingan diberikan kepada para investor dari Tiongkok, Korea, Hong Kong dalam hambatan komunikasi, aspek hukum, perpajakan, akuntansi, dan lain sebagainya. Agar forum para investor asing dan pelaku usaha Indonesia adalah pengembangan dan pemasaran produk mereka. Just for example, for Chinese customer, we can see they have the language barrier and they cannot speak the Indonesian language. They have the legal barrier because the law system is different from China, and they have the accounting regulation, taxation. They will face a lot of problem. Before they come here, they try to looking for different professionals to help them, but they need to find an accountant, they need to find a lawyer, they need to deal with the government. So very difficult for them. Instead of they focus on their own know-how, they are best on making their product, not dealing with the government, dealing with the taxation, dealing with the law. So why not we create a platform for them, take care of all those problems they should not be focused on. They should not put resources on. They focus on product development, marketing. So that's why we want to provide them the environment. They can focus on their core business. Pola kolaborasi seperti yang dilakukan ATTEC dinilai efektif dalam membangun jejaring bisnis internasional. Apalagi Indonesia memiliki berbagai perjanjian perdagangan internasional, termasuk dengan Uni Eropa dan Kanada. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan model fasilitasi dan pendampingan ini akan diterapkan dalam implementasi perjanjian perdagangan dengan berbagai negara. Koordinasi dengan Apindo dan Kadin dilakukan untuk mempercepat implementasi SEPA tersebut. Contoh konkretnya melalui pembentukan bisnis konsel untuk mempertemukan mitra dagang dan investor melalui bisnis matching. Mencari mitra dagang, mencari mitra investasi bermudah. Berapa kali Pak Miki bersama kemarin Pak Gubernur Jateng juga ya promosi investasi di Malaysia dan China, dan kita akan mengikuti beberapa pameran di Cina. Ya, jadi kita ingin membawa eksportir kita, UMKM kita, biar lebih mudah masuk akses ke pasar-pasar Cina, karena Cina ini pasarnya cukup besar buat kita. Jadi ini pola seperti ini juga akan kita lakukan untuk implementasi perjanjian dagang kita dengan negara lain seperti dengan EU, dengan EIU, dengan Kanada. Kemarin kami sudah bertemu dengan Apindo, bertemu dengan Kadin, ya. Kita membicarakan bagaimana implementasi SEPA atau FTA itu cepat berjalan dengan baik, salah satunya membentuk bisnis council, sehingga kita mendapatkan mitra dagang itu dengan mudah seperti yang dilakukan oleh ATEC ini.
Mendak Budi Santoso menjelaskan pada tahun 2025 telah difasilitasi 2.500 buyer UMKM dalam kegiatan business matching. Nilai transaksi bisnis matching mencapai 134,8 juta dolar Amerika atau setara dengan lebih dari 2 triliun rupiah. Investasi di Indonesia bukan hanya memberikan keuntungan domestik, namun juga membuka akses ekspor internasional. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.